Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi mungkin karena Pak Isan belum hadir di sini, jadi kita lewati. Dan yang terhormat teman-teman semua di sini, yang saya dan Bang San hormati, teman-teman semua di sini. Tema kita hari ini adalah tentang konsep teori belajar dan pembelajaran. Nah, teori belajar kenapa penting? Karena teori belajar itu membantu siswa untuk belajar. Lalu teori belajar ini membantu guru juga untuk memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Teori belajar juga membantu mengetahui apa yang harus dilakukan siswa dalam belajar untuk akhirnya mendapatkan hasil yang di teori belajar ini ada 3 ranah atau 3 domain, yaitu yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu dalam teori ini kita juga mengenal ada 10 megatrend thinking development, yaitu terkait dengan lifelong learning. Nah, yang pertama itu dari ke-10 ini, yang pertama ada belajar melalui kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu, kalau misalkan dalam kehidupan ada proses perjalanan hidup, masing-masing berbeda, takdir dan jalan yang memberikan setiap orang berbeda-beda. Setiap proses dalam kehidupan kita bisa kita ambil pelajarannya, maka belajar bisa melalui kehidupan kita. Lalu yang kedua ada belajar dalam organisasi, institusi, asosiasi, dan jaringan, di mana belajar melalui kelembagaan atau kelompok sosial yang ada di masyarakat. Organisasi, institusi, asosiasi, dan jaringan adalah sebuah wadah untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diingini oleh kelompok itu. Dan belajar dalam organisasi, institusi, asosiasi, dan jaringan ini dapat membangun karakter pribadi seseorang pada aspek-aspek yang kita mau, dan karena aspek itulah yang akan dominan dalam mendukung peran kita yang nantinya akan tergabung, akan bekerja, akan hidup di dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada belajar berfokus pada kebutuhan nyata. Nah, belajar berfokus pada kebutuhan nyata ini adalah proses belajar yang dimana berfokus pada kebutuhan hidup seseorang, sehingga konsep kebutuhan yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah yang kita pelajari, sehingga kebutuhan itu nyata terjadi di nyata dan akhirnya bisa terpenuhi dengan pembelajaran yang kita lakukan. Lalu yang keempat itu ada belajar dengan seluruh kemampuan otak. Yang belajar dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada pada otak dan menggunakan pikiran yang hanya bertumbuh pada otak tanpa melibatkan media lainnya. Ada beberapa cara efektif, seperti memperhatikan baik-baik materi, memanfaatkan dengan baik fasilitas yang ada, analisis buku, catat, terus membuat rangkuman sendiri, dan lain sebagainya, yang masing-masing orang punya kebiasaannya untuk akhirnya bisa menyerap ilmu dengan seluruh kemampuan di otaknya. Melatih fokus juga bisa dilakukan nggak cuma di rumah, tapi juga bisa di sekolah. Terapi dan lain sebagainya, singkirkan segala yang mengalihkan perhatian, rileks, dan beristirahat sejenak. Lalu yang kelima, ada belajar bersama atau belajar bekerja sama. Belajar bersama atau bekerja sama merupakan salah satu metode pembelajaran dengan cara berkelompok, dan anggota-anggotanya menyelesaikan suatu masalah, suatu tugas, saling bertukar pikiran, saling membagi peran, saling mengemukakan pendapat, saling mengandalkan untuk pada akhirnya ada hasil dan tujuan yang sama. Dan biasanya kalau misalkan di sekolah ada guru yang memberi tugas kelompok kepada siswanya agar bisa melatih siswanya untuk bekerja sama, berbagi peran. Begitu juga nanti tujuannya adalah ketika terjun ke masyarakat, kita masing-masing punya peran untuk misalnya bergotong royong menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat. Karena itulah metode belajar bersama atau bekerja sama ini yang ada di
belajar melalui multimedia, teknologi, format, dan gaya. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, video dengan tool, alat bantu, atau link. Nah, untuk teknologi ini juga, untuk teknologi itu ada juga yang bersifat perangkat keras atau hardware atau dan perangkat lunak atau software. Belajar melalui multimedia, teknologi, format, dan gaya ini adalah metode pembelajaran yang mengembangkan diri seseorang dengan cara bersinergi dengan adanya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk multimedia, teknologi, format, dan gaya ini sangat membantu dalam media pendidikan atau dalam dunia pendidikan. Proses belajar akan lebih efektif, lebih efisien, dan akhirnya bisa juga untuk memperluas pengetahuan lebih banyak dan mempermudah untuk pengembangan dirinya dalam suatu pembelajaran. Lalu yang ketujuh ada belajar langsung dari berpikir. Contoh belajar langsung dari berpikir adalah menarik kesimpulan yang didefinisikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan suatu petunjuk, fakta, dan informasi dengan pengetahuan yang dimiliki untuk akhirnya membuat suatu prediksi hasil akhir yang memuaskan. Tingkat berpikir seorang dibagi menjadi kegiatan berpikir, ada beberapa jenjang. Ada berpikir tingkat tinggi atau high level thinking, ada berpikir kompleks atau complex thinking, dan berpikir kritis atau critical thinking. Dalam pembelajaran langsung berpikir ini, seseorang melakukan kegiatan belajar dengan cara mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa yang sudah ditemukan dalam analisisnya atau kesimpulannya. Lalu yang selanjutnya ada belajar melalui pengajaran. Nah, belajar melalui pengajaran atau pembelajaran ini adalah suatu interaksi yang terjadi antara seorang pendidik dan seorang siswa. Pembelajaran itu berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya orang itu tahu atau mengetahui sebuah ilmu. Kegiatan belajar mengajar ini adalah satu kesatuan dari kegiatan yang searah, yang dimaksudkan agar terjadi kegiatan tujuan secara optimal. Dengan kata lain, bahwa pengajaran adalah suatu proses perbuatan cara mengajar dan mengajarkan perihal mengajar dan segala sesuatu mengenai interaksi antara seorang murid dan seorang guru. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses untuk akhirnya saling mempengaruhi. Lalu yang selanjutnya, yang 9, ada belajar melalui sistem pendidikan kita yang akan berubah cepat atau lambat untuk membantu belajar sepanjang hayat dan masyarakat belajar. Jadi memang kalau misalkan pendidikan itu akan sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa dibilang mungkin masih tertinggal dari beberapa negara lain, dan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perkuliahan. Mungkin kalau yang di kota nggak terlalu terasa gitu, tapi kalau misalkan yang di desa mungkin sangat bisa dilihat dari segi fasilitas dan lain sebagainya, media pembelajaran maupun bahan ajaran. Nah, sistem pendidikan Indonesia perubahannya agak lambat dalam segi sistem pendidikannya. Oleh karena itu, untuk membantu belajar sepanjang hayat dan masyarakat dan terciptanya suatu sistem pendidikan yang berubah cepat adalah dengan kemauan belajar dari individunya sendiri di luar sistem pendidikan yang memang sudah ada di Indonesia. Jadi bukan hanya pelajaran pendidikan formal, melainkan di luar pendidikan formal yang juga bisa non-akademik yang bisa diterapkan di kehidupan nyata, baik itu di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Cara ini akan membuat seseorang berkembang lebih cepat dibandingkan apabila dia hanya belajar dari sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia ini sendiri. Lalu yang ke-10 ada belajar bagaimana belajar. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian pembelajaran bergantung pada proses belajar yang dikonsep dan dijalankan dengan baik oleh si pembelajar itu sendiri.
Nah, itu adalah ke-10 megatrend in development, yang berarti memang sepanjang kehidupan adalah untuk belajar atau lifelong learning. Selanjutnya, ini mungkin tadi yang dijelaskan terkait hasil belajar, yang merupakan hasil dari keterampilan intelektual dan strategi kognitif. Untuk akademik yang dipelajari itu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan di non-akademik itu ada hasil belajarnya berupa si pembelajar bisa problem solving atau memecahkan masalah, creative thinking, berpikir secara kreatif, bisa decision making atau membuat keputusan, collaboration atau berkolaborasi, bekerja sama, dan si pembelajar ini bisa belajar bagaimana dia bisa belajar. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa bisa menjalankan atau mengonsep bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih masuk, lebih efektif dan efisien. Lalu, nah ini ada beberapa teori beberapa teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Nah, jadi ini ada ilustrasinya untuk teori behavioristik. Jadi untuk teori behavioristik ini erat kaitannya dengan reinforcement atau adanya penguatan dalam bentuk hadiah. Untuk yang positif dikasih hadiah dan yang untuk negatif dikasih hukuman. Dan paham behaviorisme ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang memang diamati dan diukur. Nah, untuk teori belajar behaviorisme ini juga menjelaskan bahwa pikiran merupakan ini nih, yang topiknya adalah pikiran. Pikiran itu merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karena itu, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran, yang mengindikasikan bahwa tidak ada pikiran tidak ada di dalam otak seseorang kosong gitu. Jadi masih belum ada ilmu di dalamnya. Lalu untuk teori behavioristik ini ada beberapa yang mengembangkan seperti teori pengondisian oleh Pavlov, teori koneksionisme oleh Thorndike, teori pengondisian operan oleh Skinner, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pengondisian oleh Ivan Pavlov. Untuk teori pengondisian oleh Ivan Pavlov ini dikenal juga dengan classical conditioning atau pengondisian klasik. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, si Pavlov ini menjelaskan teori pengondisian klasik menjadi 4 proses. Ada fase akuisisi yang pertama, yang kedua fase eliminasi, fase generalisasi, dan fase diskriminasi. Pelaksanaan dan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Pavlov ini, misalnya agar siswa menguasai materi tertentu. Siswa akhirnya diberikan stimulus tertentu yang dikondisikan. Misalkan terkait pembelajaran penjas, siswa diberikan materi tentang split misalkan atau senam lantai, itu dan arahan agar siswa bisa melakukan dengan benar, maka siswa tersebut hadiah atau nilai tambah, dan sebaliknya apabila siswa tidak bisa melakukannya maka diberikan hukuman. Lalu yang kedua, teori konektivisme oleh Thorndike ini terkait asumsinya adalah terkait adanya stimulus dan respon. Belajar merupakan peristiwa yang terbentuk atas asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Jadi guru mengajukan stimulus dan siswa menjawab atau melakukannya yang disebut dengan respon. Dan pada teori konektivisme oleh Thorndike ini ada hukum-hukum belajar. Yang pertama hukum latihan dan atau law of exercise, dan hukum akibat atau law of effect. Contohnya adalah misalkan guru memberikan stimulus untuk siswa lari misalkan. Untuk tahap awal mungkin siswa itu hanya cuma berdiri, tapi ketika sudah diberi respon-respon dan sudah diajarkan oleh guru bagaimana ketika disuruh lari siswa itu bersedia, siap, lalu akhirnya mengambil posisi untuk dia berlari, maka
Itulah respon yang diinginkan oleh seorang pendidik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Chandra. Oke, terima kasih Kak Dina. Nah, selanjutnya teori yang berikutnya teori kognitivisme, yaitu ini mulai berkembang di abad 20-an teori ini. Ya, secara sederhana teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengelola informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif ini ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contohnya penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Oke. Lanjut, Kak. Di sini prosesnya stimulus, memberi rangsangan, proses, dan respon. Ya, runtutannya peristiwa menghasilkan respon. Aktivitas yang dilakukan seorang setelah menerima rangsangan. Setelah menerima rangsangan dia merespon. Ya. Teori kognitif sosial oleh Bandura. Teori kognitif sosial oleh Bandura, temuan penting dari penelitian ini adalah orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukan, amat tidak harus melakukan tindakan, disebut pada saat itu mempelajarinya. Teori yang dikemukakan oleh Bandura dikenal dengan teori kognitif sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Individu melihat model atau contoh untuk mempelajari perilaku yang dimodelkan, kemudian ia bertindak dengan apa yang menjadi model dan contoh yang diamatinya. Bandura merasa bahwa seseorang belajar karena mempelajari langsung dari model. Sebagai contoh, siswa dapat mengerjakan soal matematika karena melihat gurunya mengerjakan soal matematika. Bandura mengemukakan bahwa belajar dengan mengamati baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase. 1. Menaruh perhatian. 2. Mengingat perilaku model. 3. Memproduksi perilaku. 4. Bermotivasi untuk mengulangi perilaku. Pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan teori belajar dari Bandura agar siswa dapat menyelesaikan soal. Guru harus memberikan contoh bagaimana menyelesaikan soal serupa. Guru tersebut harus memberikan contoh berkali-kali agar tumbuh perhatian pada anak. Cara yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian siswa akan mengingat tentang cara yang digunakan guru tersebut menyelesaikan soal. Selanjutnya, siswa akan meniru cara guru menyelesaikan soal serupa. Guru juga harus memberi motivasi kepada siswa menjadi bersemangat, selalu memberikan motivasi kepada siswanya tuh guru. Oke, lanjut, Kak.
Yang selanjutnya teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sejatinya sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami, mengetahui secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam prakteknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide, gagasan, bahasanya sendiri. Ya. Dampaknya lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Teori ini dari lingkungan aktif membangun sendiri nih, juga ada stimulus, mungkin ada hadiah ya dari lingkungannya sendiri, aktif membangun dirinya sendiri. Ya, jadi dia ide-ide gagasannya. Teori konstruktivisme ini oleh Piaget, menurut Piaget, struktur kognitif yang memiliki seorang itu karena proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Akomodasi. Dalam hal belajar, Piaget tidak sependapat bahwa belajar itu suatu yang terbatas, yaitu lebih dipacu ke arah spontanitas terbatas untuk masalah tunggal. Teori stimulus respon. Jadi menurut Piaget, belajar itu tidak hanya menerima informasi dan pengalaman baru saja, tapi juga penstrukturan kembali informasi dan pengalaman yang baru. Misalnya di dalam struktur mental siswa telah ada pengorganisasian dan pengelompokan bentuk-bentuk persegi panjang, jajar genjang. Kemudian siswa diberikan bangun trapesium. Siswa mengerti bahwa trapesium merupakan segi empat dengan sifat yang sedikit berbeda dengan struktur kognitif yang dimiliki. Berarti siswa tersebut menyatukan objek ke dalam struktur kognitif yang sudah dimilikinya dan terjadi apa yang disebut asimilasi. Setelah terjadi penstrukturan asimilasi, kembali konsep yang telah dimiliki siswa karena adanya informasi baru tentang trapesium tadi. Ini berarti terjadi akomodasi. Teori konstruktif oleh Vygotsky. Sedikit teori Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami dari sudut konteks histori dan budaya yang dialami anak-anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Teori Vygotsky ini dikenal dengan teori perkembangan sosial kultural. Lanjut, Kak. Yang terakhir, teori humanisme. Teori humanisme adalah yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik
guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran efektif, faktor mental yang membentuk individu. Jadi ada kognitif dan efektif yang membentuk mentalnya. Dengan mengaplikasi teori humanis, siswa akan merasa senang. Siswa akan merasa senang selama proses belajar mengajar, bisa menguasai materi yang gampang. Belajar dimulai dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, bagaimana agar siswa belajar dengan baik dan senang. Yang tadi itu salah satunya. Guru membuat hubungan kuat dengan siswa. Jadi guru harus bagaimana cara merespon siswa, ya, selalu berstimulus. Siswa selalu aktif. Ya, bagaimana caranya siswa selalu aktif? Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting. Motivasi, selalu memotivasi para siswanya. Memperhatikan kognitif dan efektif. Ya. Siswa bisa memahami lingkungan dan dirinya. Oke, lanjut Kak. Oke, yang berikutnya teori sibernatik. Sibernatik. Yaitu pengelolaan informasi dengan mementingkan sistem informasi daripada proses belajar, ya, seperti internet tuh, Zoom, video call, dan lain-lain. Berhubungan dengan internet, salah satunya cerdasan buatan. Guru membimbing siswa memahami informasi yang cocok, memanipulasi proses memahami konsep, menyiapkan feedback. Terus sistem informasi linear, runtut, sistematis, berarti berurutan, dan divergen. Oke, langsung Kak, lanjut aja Kak. Terakhir, on you replace. Begitu Anda mengambil pikiran negatif, begitu Anda mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif, Anda akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Berarti kita harus berpikir secara positif, ya. Jangan berpikir secara negatif. Maka kalau kita berpikir positif, akan hasilnya positif. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bang Chandra. Dan karena waktunya tinggal 4 menit lagi, nanti kalau tiba-tiba ke close, nanti masuk aja lagi. Silakan jika ada yang mau bertanya, teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan, atau mau ada sanggahan, kritik, saran, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya Kak Dina.
Gimana tuh pertanyaan? Masih bingung soalnya. Ini nggak ada bapaknya. Nanti saya kalau nggak bisa jawab juga kita keep Boleh dulu nggak saya yang tanya nih? apa pertanyaannya. Oke deh. Nih, kalau teori yang cocok sebenarnya nih, teori apa sih yang cocok di Indonesia ini gitu? Apa kita semuanya pakai atau hanya beberapa aja gitu ya? Teori-teori yang mana yang lebih cocok gitu, yang lebih pendekatannya ke anak-anak tuh teorinya yang mana ya gitu? Yang lebih pendekatannya semua apa pakai semua apa gimana itu ya? Banyakan itu. Masih bingung saya. Sebenarnya kalau teori kalau yang saya baca ya mungkin ini menjelaskan sedikit lagi terkait materi ini teori belajar dan pembelajaran. Jadi untuk teori belajar ini sebenarnya nggak saklek untuk ngikutin ataukah dia teori behavioristik, teori kognitif, konstruktif, apalagi tadi siberistik, humanis, sebenarnya dia nggak saklek tapi bisa digabungkan. Nah untuk menggabungkannya mungkin saya juga belum baca lebih lanjut ya. Tapi mungkin kalau misalkan dijelaskan sedikit dan teori-teori ini juga dipakai berdasarkan mungkin sejauh mana tingkat si pembelajar itu apakah misalkan masih di dasar teori contoh ya misalkan kita ambil teori behavior. Nah teori behavior ini kan dia saklek kalau misalkan benar dikasih hadiah, kalau salah dikasih hukuman. Nah mungkin ini untuk teori-teori dasar ya, untuk teori-teori yang memang anak itu harus bisa, contohnya misalkan eh, seni, misalkan di silat itu ada seni atau nari misalkan gitu, yang ya memang harus benar untuk penampilan ya harus kayak gitu. Jadi kalau misalkan nari rame-rame, ya mereka gerakannya harus sama, nggak bisa dirubah-rubah gitu misalkan. Nah ini bisa mungkin untuk teori behavior, tapi kalau misalkan untuk yang kalau misalkan yang saya baca di sini ya, untuk teori behavior untuk menjelaskan sendiri itu itu nggak bisa bukan nggak bisa sih, dari beberapa penelitian bilang kalau misalkan penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran PEJAS di beberapa penelitian dirasa kurang pas karena memberikan ruang gerak. Karena kan tadi saklek ya, dia ada hukuman kalau misalkan nggak bisa, terus kalau misalkan bisa dikasih hadiah. Karena kurang pas karena bagi dia nih, bagi si peneliti dirasa kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan yang cocok untuk PEJAS lebih ke konstruktif ya, yang konstruktif kan artinya membangun ya, mungkin kalau menurut saya sih itu. Dan penggabungan antara beberapa teori ini sih saya rasa juga boleh sih kalau misalkan yang saya baca-baca sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan humanis juga kan dalam pembelajaran di sekolah, jadi siswa juga diberikan pendekatan oleh pendidik, oleh guru, ada emosional yang diberikan oleh guru gitu, pendekatan-pendekatan yang emosional. Atau kan kita juga di sekolah ada pendekatan yang kognitif, afektif, psikomotor. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan teori-teori tersebut saklek nggak sih, harus satu? Enggak. Jadi teori-teori tersebut bisa digabungkan, misalkan teori humanisme dan teori kognitif atau dan lain sebagainya. Dan untuk menjawab yang cocok apa sih untuk pembelajaran, sebenarnya balik lagi ke apa yang mau dipelajari gitu, dan setingkat apa yang mau dipelajari, tempatnya di mana, tujuannya apa, mungkin balik lagi ke situ. Jadi akhirnya si pendidik bisa memilih teori belajar apa yang dikira pas untuk akhirnya diterapkan untuk pembelajaran. Mungkin itu sih kalau pendapat saya. Mungkin bisa lebih jelas nanti kalau dijelasin sama Pak Ivan. Itu Bang Chandra. Teman-teman mungkin. Oke, terima kasih Kak. Kalau bisa mungkin tanggapannya Bang gimana?
Ya. Ada pertanyaan pernyataan. Yang lain mungkin. Oh ya, ini kalau yang nanya nanti dicatat ya. Jadi yang mau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh. Ya. Dan mungkin nih yang punya pengalaman belajar juga mungkin udah menerapkan beberapa teori belajar di kelasnya yang udah berhubungan. Misalkan ada nih gurunya yang teorinya mungkin, dan sedikit ini juga ya, kasih tahu kalau misalkan teori behavioristik ini erat kaitannya teacher, jadi kayak pembelajaran yang dulu ya, jadi guru itu sebagai center learning atau pusat pembelajaran. Kan kalau misalkan sekarang guru itu sebagai fasilitator ya, mungkin ini lebih ke yang pembelajaran konstruktif, humanisme. Misalnya di di pelatihan jadi pelatih, terus di dalam proses pembelajarannya, interaksi belajarnya pakai teori belajar apa gitu, misalkan yang sudah banyak diterapkan di pelajaran olahraga, media shortcast, atau lain-lainnya yang lebih fokus ke satu, atau misalkan olahraga sepak bola, futsal, mungkin ada yang mau sharing. Itu termasuk pembelajaran buat orang autisme juga nggak sih, Kak? Gimana Bang? Itu kayak yang teori-teori yang ada di PowerPoint itu ada yang termasuk buat teori untuk orang autisme nggak sih? Oh, gimana Bang Chandra? Apakah sama aja gitu? Kan orang autisme mungkin ada kelainan tersendiri gitu kan ya. Oh ya, izin menjawab ya teman-teman. Jadi untuk untuk yang tadi pertanyaan terkait untuk autisme, sebenarnya balik lagi sih, kalau teori belajar itu adalah guru yang memilih. Jadi mau pakai teori belajar yang mana, ada disesuaikan oleh pembelajarannya. Jadi kalau misalnya untuk autisme, menurut saya, ini tadi saya share screen ya itu. Autisme menurut saya yang cocok adalah teori humanisme ini. Jadi gimana misalkan guru itu ya bukan tujuannya adalah bukan hanya tujuan pembelajaran yang anak itu sampai bisa untuk melakukan sesuatu, tapi gimana agar si tujuan awalnya misalkan agar si anak autisme itu bisa belajar dengan baik dan senang, lalu agar membuat hubungan yang kuat misalkan dengan guru dengan si anak siswa dengan autisme ini dan sebagainya. Nah mungkin untuk siswa aktif kan kalau siswa itu ada keaktifannya itu berbeda mungkin ya. Jadi misalkan dia dari segi tunawicara misalkan, tapi dia aktif dalam gerak misalkan dan lain, mungkin itu sih kalau menurut saya teori ini. Kalau untuk autisme itu ya teori humanisme ini ya, mungkin dengan bidang yang lain misalkan dengan sibernetik, dengan internet dan lain sebagainya, ini juga bisa digabung. Dan balik lagi sebenarnya pada tujuannya. Kalau misalkan ternyata si autisme ini udah punya bakat gitu, nah berarti mungkin si guru ini bisa juga nih nerapin teori behavioristik. Jadi ketika si anak itu punya tujuan, misalkan dia tunawicara tapi dia mau menari gitu, atau tampil seni pencaksilat gitu. Nah, si guru ini ya bisa menerapkan teori belajar behavioristik ini ketika si anak benar ya, memang diberi reinforcement, itu suatu penguatan kalau misalkan dia bisa sampai akhirnya dia jago gitu, dan kalau misalkan salah ya memang dibilang salah gitu ketika teori ini dipakai. Jadi sebenarnya balik lagi ke pembelajaran apa yang mau dibuat oleh si guru itu. Dan untuk teori-teori belajar ini bisa juga diterapkan untuk anak-anak atau siswa-siswa yang autis.
begitu. Mungkin itu ya. Bang siapa tadi? Bang Tuh Bagus. Faisal. Ya. Ya. Gimana tanggapannya? Mungkin itu sih. Oh ya, berarti kalau kita jadi kayak orang guru murid dari murid autisme itu lebih ke kayak memanusiakan manusia dulu gitu ya. Iya, kalau misalkan iya makanya Jadi bikin kayak manusia beneran lagi anjir. Manusia normal lah gitu. Belajarnya kita bikin kayak manusia kayak normalnya gitu, baru lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Enggak langsung materi kayak entah IPA atau apa gitu kan. Oh iya, iya kalau misalkan sebenarnya saya juga agak kurang paham ya untuk pembelajaran siswa yang autis. Cuma maksudnya kalau di humanisme ini ya memanusiakan manusia. Jadi ya kita menghadapi apa sih gimana ya penjelasan. Jadi ya menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Ya, jadi kayak itu kali ya. Kayak ngisi kekurangannya gitu, lebih kayak ngisi kekurangan si murid tersebut gitu kali ya. Iya betul. Jadi gimana caranya saling mengisi ya antara murid dan guru itu. Guru Bang gitu. Chandra mau menambahkan? Atau Bang Chandra gimana Bang Chandra? Lagi ngerjain SBD jangan-jangan. Dan mungkin sedikit menjelaskan juga kalau misalnya yang teori humanisme itu juga sekarang mungkin udah banyak dipakai ya. Jadi kan kalau misalkan dulu mungkin guru kalau marah sampai dilempar penghapus, dilempar didubuk pakai penggaris papan tulis dan lain sebagainya, mungkin itu teori behavior tuh. Nah kalau misalkan sekarang kan memang lebih humanis gitu ya kalau misalkan kita lihat di sekolah-sekolah. Nah memanusiakan manusia gitu mungkin masalah ini. Begitu sih. Mungkin itu saja. Kalau ada atau kita cukupkan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau Bang Chandra gimana mau menambahkan, Bang? Ya mungkin kalau autis kita bisa lihat dari kekurangan anaknya ya, dari segi apa atau di mana kekurangannya, kelebihannya kita bisa lihat kan. Kita bisa kasih teori apa yang cocok gitu untuk misalnya kekurangan apa pendengarannya atau penglihatannya ya kan. Bisa kita pelajari di situ. Ya mungkin itu aja sih. Itu Bang Faisal gimana? Ada ya? Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan saja kalau misalkan memang sudah. Karena sudah 9 juga. Bang Toro mau tanya. Enggak, cukup. Cukup ya. Ya udah baik Bang Chandra kita cukupkan aja ya. Ya, udah malam nih. Ya, oke. Baik, ya sekian dari kelompok kami terkait teori belajar dan pembelajaran. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ihsan untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan yang dan banyak yang belum kami sampaikan terkait teori belajar dan pembelajaran. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dina ya.